Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 9 tentang iman kepada qadha dan qadar. Sebelumnya saya sapa anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini sehat semuanya ya. Baik anak-anakku sekalian yang saya hormati, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang iman kepada qadha dan qadar. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9. Peta konsep iman kepada qadha dan qadar. Kita nanti akan mempelajari tentang pengertian iman kepada qadha dan qadar. Pengertian iman kepada qadha dan qadar, ya, kemudian pengertian kepada qadha dan qadar, pengertian iman kepada qadha dan qadar. Iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah. Qadha adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi atau sejak zaman azali, bahasa Arabnya. Qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah. Jadi perbedaan antara qadha dan qadar. Kalau qadha itu berarti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan secara pasti ya terhadap sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu tentang ketentuan kehidupan manusia, ketentuan kehidupan hewan, tumbuh-tumbuhan, serta apapun yang terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti, sampai di akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah. Jadi sesuatu itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi, ya itu disebut takdir. Ya makanya orang-orang menyebutnya ini sudah takdir. Ya, itu artinya qadar. Berarti iman kepada qadha dan qadar ini wajib ya menjadi rukun iman dalam diri kita. Kita tanamkan dalam hati, ya kita tanamkan dalam hati bahwa kita percaya, bahwa kita meyakini qadha dan qadar Allah itu pasti terjadi dan sudah terencana, sudah direncanakan oleh Allah. Apa dalil tentang qadha dan qadar? Maka kita baca surat Ar-Ra'd ayat ya, dan Al-Furqan ayat 2, kemudian surat Yasin juga. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisinya. Kemudian surat Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in faqaddarahu taqdiran. Al-Furqan ayat 2. Dan dia menciptakan segala sesuatu itu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Surat Ar-Ra'd, ya, kemudian surat Yasin ayat 38 sampai 39.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. Surat Yasin ayat ke-38 sampai 39. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan sehingga setelah sampai di tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Jadi di dalam surat Yasin ini diterangkan bahwa terjadinya siang dan malam itu sudah diatur oleh Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Ya, semuanya tata surya yang ada di dunia ini berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Kemudian ada beberapa macam takdir atau qadar. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom artinya ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ini namanya takdir mubrom. Contohnya apa? Kelahiran manusia. Ya, kalau sudah dikandung oleh ibu, ya, pasti dia akan dilahirkan. Ya, entah selamat, entah tidak. Ya, itu semuanya adalah takdir Allah dan pasti terjadi. Kemudian kematian manusia, kematian hewan, kerusakan di bumi ini, hari kiamat, itu semuanya pasti akan terjadi. Jadi setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang hidup, setiap setiap badan yang memiliki nyawa pasti akan mati. Itu pasti. Mati itu kepastian. Namun kapan terjadinya, di mana itu kita yang belum tahu. Tetapi kalau kematian itu pasti adanya. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa dan tawakal. Ya. Jadi takdir mu'allaq ini berdasarkan nasib manusia. Jadi masih bisa dirubah dengan usaha. Ya, contohnya, seorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Ya, orang bisa menjadi kaya bila mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan berhemat. Ya, bisa menerapkan diri hemat, sederhana. Kalian saat ini mungkin belum bisa mempelajari suatu ilmu. Matematika misalnya susah, bahasa Indonesia susah, bahasa Inggris susah. Itu bisa dirubah ya. Jadi bisa dirubah ya. Tidak, itu namanya takdir mu'allaq. Masih kita bisa rubahnya dengan cara usaha, doa dan tawakal, dengan berusaha belajar yang rajin ya, belajar yang sungguh-sungguh supaya kita mampu menguasai suatu bidang ilmu. Jadi jangan berkecil hati kalau sekarang belum paham. Nah, kita berusaha dan Allah akan mengubah takdir kita. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Artinya apa? Merubah dengan usahanya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Tawakal itu artinya apa? Pasrah, ya. Setelah kita berusaha, kemudian berdoa kepada Allah, kita serahkan semua yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan ya apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita butuhkan sesuai dengan usaha kita. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ketika kita bisa mampu menerapkan rasa iman percaya kepada qada dan qadar ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita menerima sebuah musibah atau menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita menerima musibah maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan menyerahkan semuanya kepada Allah bahwa ini sudah takdir Allah, mengikhlaskan yang telah kita terima. Kemudian apabila kita mendapatkan rizki yang berlipat-lipat ganda maupun rezeki itu yang bisa kita nikmati, ya, maka kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya. Ini sudah takdir Allah yang saya terima. Jadi takdir itu terlihat setelah kita terima, setelah terlaksana pada diri kita. Kalau Allah sudah tahu sebelumnya, tetapi manusia mengetahui bahwa itu sudah takdir itu ketika sudah terjadi. Ya. Tapi tadi ada dua takdir, ya. Ada takdir mubrom, ya, yang tidak bisa dirubah seperti kematian, itu sudah pasti. Namun waktunya kapan itu yang kita belum tahu. Kemudian yang takdir mu'alaq tadi kita bisa merubah karena hubungannya dengan nasib manusia yang sekarang belum memiliki sifat yang baik, ya. Masih suka marah, suka jahilin teman. Nah, itu bisa kita rubah sikap kita dengan cara tadi berusaha menjadi yang lebih baik. Mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Karena kita tahu usaha yang kita lakukan insya Allah akan menuai hasil, ya. Jadi Allah itu akan memberikan hasil kepada manusia itu sesuai dengan usahanya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berusaha dan memasrahkan diri kita kepada Allah, insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan bisa kita capai. Selanjutnya, untuk mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal, ya. Jadi ketika kita menerima musibah, ketika kita menerima suatu masalah, kita menghadapinya dengan sabar dan berpasrah diri kepada Allah, ya. Karena apa yang kita terima itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendidik manusia untuk bersikap sombong, ya. Karena kita tahu kita nanti semuanya, siapapun orangnya, sehebat apapun, sekaya apapun, suatu saat pasti dia akan meninggal dunia. Itu. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Senantiasa tawakal, ya. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa. Senantiasa mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Jadi perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mencerminkan iman pada qada dan qadar adalah ini, ya. Menjalankan perintah, bekerja dan berusaha karena kita tahu bahwa takdir Allah itu ada yang bisa kita rubah, ya. Kemudian senantiasa bertawakal secara menyeluruh dan berdoa, ya. Setelah kita bertawakal, setelah kita berusaha, ya, bekerja sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta agar usaha yang kita lakukan diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kelancaran. Setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah, ya. Senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan manusia, sangat memperhatikan kita. Sehingga dalam diri kita ini selalu bersyukur, ya, ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita, kita syukuri. Ya, itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Ya, tidak semua manusia itu hidup selalu mendapatkan rizki yang enak, tetapi juga Allah itu akan memberikan ujian kepada manusia. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, ya, musibah yang menimpa diri kita, kita senantiasa bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ini sudah ketentuanmu, maka aku ikhlaskan. Kemudian kita bersabar dalam menghadapi masalah itu. Itu materi kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Iman kepada qada dan qadar mencerminkan manusia ini termasuk rukun iman, ya, rukun iman yang harus dimiliki oleh umat muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.